Bapa, kami datang malam ini dengan segenap hati kami, karena Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami mau bawa penyembahan kami, pujian kami, dari dasar hati kami yang mengasihi Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini, kami mau ambil kesempatan ini untuk kami menyembah Engkau, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Tidak ada kata, tidak ada lagu yang mampu menandingi, yang mampu menggambarkan kebesaran Tuhan. Tapi ini kami Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya bagiku, ya Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba, Bapa, ku mengasihimu. Kami katakan Abba, Bapa, Abba, Bapa, Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba, Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba, Bapa, Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya
hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya, ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu.
yang setia. Ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu Yesus. Ini penyembahanku, ini pengagungan bagimu. Kejayaan, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Dengan segenap hati kami kagumi kebesaran-Mu. Semua yang bernafas menyembah, segala bangsa menyembah. Kau gembala yang baik, Engkau menuntun hidupku, Engkau membimbingku Tuhan, Engkau menopang. Engkau Raja di atas segalanya. Engkau mulia, Engkau mulia. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu jalan di depan kami, Engkau yang membuka jalan-jalan kami. Oh, kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu lebih dari
Engkau segalanya, Engkau segalanya. Terima kasih. Thank you Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ku sembah kudus,
ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, oh, bagimu Tuhan, kemuliaan-Mu. Engkau Allah segala Allah, Engkau Allah segala Allah. Oh, Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau sangat baik. Oh, ya nala bara maka shene mera la bara hina ya nala mo. Segala bangsa menyembah-Mu dan semua yang bernafas memuji nama-Mu. Oh, Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus, betapa ku bersyukur, Yesus. Oh, Allah yang kekal, Allah Israel, Allah yang kami sembah. Kekuasaan-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas. Oh, Kau Bapa yang setia,
Kuasa Tuhan tak terbatas. Yesus, Yesus, oh, Hosana, 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 bagi Raja yang mulia, bagi Tuhan di atas segalanya. Hosana bagi Tuhan Yesus. Oh, ini kami, ini hidup kami, Bapa, Bapa, Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, namamu. Terima kasih. Nah, siapa di antara saudara di tempat ini yang sudah dan masih dalam pernikahan? Bisa angkat tangan? Oke, khotbah ini secara khusus buat saudara ya. Dan kalau saya menekankan dalam khotbah saya ini tentang perempuan, itu bukan berarti saudara gak berguna sebagai pria, laki-laki atau suami ya, bukan. Tapi saya berharap dengan kebenaran yang kita dengar hari ini, kita lebih memahami keberadaan kita sebagai laki-laki dan perempuan, sebagai suami dan istri, dan bagaimana kita bisa menggenapi rencana Tuhan lewat pernikahan yang kita miliki, saudara. Nah, saya ingin mengajak kita membuka kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian pasalnya yang ketiga. Saya harap lewat khotbah ini saya tidak mengajarkan kepada saudara bagaimana caranya supaya pernikahan itu nggak bentrok, bagaimana caranya kalau bentrok bisa baikan. Saya nggak lagi bahas itu ya. Saya lagi bahas secara profetik. Apa panggilan Tuhan buat kita? Dalam Kejadian 3, saudara, ayatnya yang ke-1 dikatakan,
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tapi perempuan ini mengkoreksi perkataan ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kok kami makan semua. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah telah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sampai sini dulu ya. Tawaran iblis ini menarik saudara, karena dikatakan kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi seperti Allah. Mereka itu tidak akan menjadi seperti Allah, mereka segambar dan serupa dengan Allah. Gak perlu upaya untuk menjadi serupa dengan Allah. They already are. Mereka sudah serupa, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi setan memberikan satu hal yang lebih spesifik. Dia bilang, kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Satu hal yang saya pelajari tentang okultisme itu begini saudara. Okultisme adalah upaya manusia untuk mencari tahu rahasia Tuhan yang tidak mau dia bukakan. Atau yang tidak ingin dia bukakan pada satu waktu kehidupan. Sehingga manusia mencoba praktek okultisme. Okultisme itu dalam bahasa aslinya okultus. Artinya sebuah tindakan untuk menyingkap sebuah rahasia. Ketika orang pengen tahu masa depannya dan Tuhan tidak mau bukakan sebelum waktunya, orang cari dukun. Pengen tahu dong, 10 tahun lagi gue jadi apa? Ketika orang gak tahu pasangan hidupnya, orang gak mau tanya sama Tuhan siapa jodoh saya, orang tanya ke paranormal. Kok pengen tahu kok ini fotonya kok. Wih cantik ya, iya kok kira-kira jodoh saya bukan. Okultisme pertama kali muncul di sini saudara. Dan orang yang pertama kali melakukan praktek okultisme adalah perempuan. Ketika kita mencoba mencari tahu sesuatu yang sengaja Tuhan sembunyikan, kita akan melampaui batas. Dan tanpa sadar kutuk itu turun atas kita. Amin. Jadi kalau saudara pernah masih berhubungan dengan okultisme. Apalagi sekarang di TikTok ada kodam apa tuh? Hah? Ya kodam ya. Nah, itu. Jangan. Nanti papa marah. Tapi dalam hidup ini kita tuh pengen tahu. Kita pengen tahu kenapa kita begini. Kenapa kita jadi seperti ini. Kenapa jalan hidup kita kayak gini. Ya, kita pengen tahu kenapa suami kita yang tadinya begitu jadi begini. Nah rasa pengen tahu itu wajar saudara. Karena saudara diciptakan dan saya diciptakan sebagai manusia yang punya akal budi. Akal budi ini dipakai untuk mencari tahu sebab akibat. Amin. Jadi gak ada salahnya untuk pengen tahu sesuatu. Itu menjadi salah kalau kita mencarinya dari sumber yang salah. Ini gimana ya supaya tokonya sukses ya, supaya tokonya laris ya. Gimana ya kok? Gampang, gampang. Masuk ke dalam. Kok lagi apa kok? Lagi nyari buat lo jimat. Ini koko kakek persembahkan. Kucing yang manggil-manggil. Kalau kucing ini manggil-manggil, customer lo pasti banyak. Kita gak perlu kucing, kita punya Yesus. Sejak kapan berkat ditentukan sama kucing? Kayak ada yang tersinggung loh. Saya
Saya benar-benar nggak menyinggung saudara loh. Saya cuma ingin membebaskan saudara dari kebohongan setan. Bahwa berkat itu berasal dari Bapa. Segala yang baik berasal dari atas, kata Paulus. Diturunkan dari Bapa segala terang. Dalam dirinya tidak ada keraguan-raguan, tidak ada bayangan bahwa dia ingin memberkati umatnya. Kita nggak perlu masang jimat di kanan, di kiri, di sini, di rantai, itu nggak usah. Kita perlu Yesus. Amin. Kekristenan adalah satu-satunya kepercayaan, agama, atau lebih dari itu sebenarnya, yang mempermudah hidup manusia. Saudara nggak perlu bawa kucing hitam, kucing putih. Atau ayam hitam, ayam putih. Saudara hanya perlu menaruh iman kepada Yesus. Maka segala berkat itu mengalir. Amin. Ini loh, kalau kekristenan terlalu banyak ritual jadi ngawur lama-lama. Apalagi kegerakan profetik, karena saya profetik. Itu kalau profetiknya makin banyak ritualnya makin ngawur nanti. Karena nggak harus serumit itu. Saya kemarin baru saja dihubungi sama satu bapak. Suaminya ini punya satu bapak, satu ibu. Suaminya ini sudah 3 bulan nggak mau mandi. Kalau ada di antara saudara yang begitu, saudara nggak masuk kategori ini ya. Karena ini udah agak gangguan jiwa dia ya. Jadi jangan tersinggung. Mungkin saudara lagi males, saya nggak tahu kan ya. Tapi jangan tersinggung ya. Suaminya 3 bulan nggak mau mandi. Terus suka merenung, diem, blank gitu. Padahal duitnya banyak. Si istri jadi bingung, yang bikin suami jadi begini apa? Nah, mereka konteks saya bahwa mereka sempat didoakan oleh satu tim pendoa. Ketika mereka sebelum didoakan itu disuruh pakai kain hitam putih kayak papan catur itu loh. Terus saya tanya, itu cara apa itu mendoakan itu? Pakai kain hitam putih itu buat apa itu? Saya tanya. Terus disuruh apa lagi? Ya macam-macam deh Pak. Terus itu ada lukisan di rumah. Wih itu harganya jutaan Pak, mau dibawa katanya. Dibawa kemana? Gak tahu sama yang doainnya. Ya kalau dibawa dibakar mungkin masuk akal, kalau dibawa dijual kan rugi. Jadi marah-marah mereka ini. Lalu akhirnya singkat cerita saya kontak timnya, saya tanya kenapa. Baru mereka berkata bahwa mereka bawa satu orang indigo untuk ikut dalam pelayanan itu. Nah indigo itu begini saudaraku, indigo itu adalah satu orang yang mungkin lahir sudah berbeda. Di mana mereka punya kemampuan untuk bisa melihat ke alam roh. Ya. Memang setan itu dia bisa tahu masa lalu dan masa sekarang. Setan itu memang sudah tahu masa lalu dan dia bisa tahu masa sekarang. Yang dia tidak tahu adalah masa depan. Nah, di dalam Alkitab ada yang disebut dengan karunia kata, saya khotbah jadi kesini nggak apa-apa lah ya. Ada, karena saya nggak mau begini sebenarnya. Ada namanya karunia kata-kata pengetahuan, the word of knowledge. Itu kata-kata karunia itu digunakan Tuhan buat gereja untuk menyingkapkan rahasia hidup orang dengan tujuan supaya orang itu membuka hati terhadap Injil. Nah, tiruan dari karunia ini adalah yang dipergunakan oleh orang-orang indigo atau bahkan oleh dukun dan lain sebagainya. Di mana mereka bisa tahu masa lalu orang. Ketika orang terkesima, pasti lu waktu kecil pernah sakit lambung kan? Bener bah. Bah tahu. Nah, orang jadi terkesima. Hebat ini orang bisa tahu masa lalu gua. Nah, kalau untuk tahu masa lalu itu gak hebat saudara. Hebat itu kalau bisa tahu masa depan. Dan yang bisa tahu masa depan cuma Tuhan. Tapi saya pernah kok waktu dukunnya bilang sama saya, lo nanti bakal jadi. Itu bukan tahu masa depan, itu sedang meramalkan masa depan. Kasarnya begini, kalau Anda percaya jadi. Setan itu gak bisa tahu masa depan orang. Tapi setan bisa menciptakan masa depan orang sesuai dengan kalau orang percaya. Umur 51 tahun lo bakal mati. Tapi sebelum 51 lo bakal jadi orang kaya. Saya pelayanan ke Bandung. Melayani di sebuah jaringan doa wanita. Dalam pelayanan jaringan doa wanita. Selesai saya khotbah, ada satu bapak minta didoakan. Istrinya datang sama dia. Pastor doain dong suami saya.
Kenapa Pak? Jadi gini pastor, saya itu pernah didoain sama satu orang. Orangnya bilang sama saya, umur 50 tahun saya bakal mati. Tapi sebelumnya saya bakal jadi orang kaya. Ya jadi orang kayanya sih beneran memang. Cuma matinya ini yang saya nggak mau. Masalahnya adalah 3 hari lagi umur saya 51. Jadi istrinya langsung nimpalin. Makanya suami saya nggak bisa tidur Pak, seminggu Pak. Gelisah. Duh gue mati gimana, kalau gue mati gimana. Saya bilang sama suaminya, lu kan udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibilangin. Gak usah khawatir, setan gak bisa nyambut nama lu, gak bisa dicabut sama setan. Tapi suami saya tetap gelisah. Akhirnya saya doain. Tapi ini yang saya mau share sama saudara. Kalau Anda percaya perkataan setan, itu jadi. Amsal bilang apa? Kutuk tanpa alasan tidak akan turun atas orang. Berarti kutuk itu waktu dilepaskan atas kita, dia harus menemukan alasan untuk mendarat. Apa itu alasan untuk mendaratnya? Percaya. Pernikahan lu mah gak bakalan lama. Ya udah jadilah. So setan itu selalu mencari celah untuk melepas kutuk. Di dalam kitab ini, kitab Kejadian 3, dia melihat celah itu pertama-tama lewat perempuan. Karena perempuan tidak mendengar secara langsung perintah Allah kepada Adam. Dia mendengar perintah itu dari Adam. Ketika Allah memerintahkan, dia belum ada perempuan ini. Inilah kelemahannya kalau mendapatkan sumber informasi dari orang kedua. Lu tahu nggak? Nyampe sini, nyampe sana udah beritanya udah ngawur. Lu tahu nggak? Waktu itu si ini tuh begini sama suaminya. Nyampe sana, katanya udah cerai. Padahal cuma berantem biasa. Ini bahaya kalau kita dengar firman cuma dari orang kedua. Orang kedua tuh siapa? Pendeta, gembala, YouTube, Instagram, TikTok. Memang bagus. Tapi alangkah baiknya kita bangun relasi dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Karena pendeta gak boleh jadi saluran informasi bahkan kebenaran buat saudara. Satu-satunya. Saya suka sama pendeta apa. Jadi saya lebih ngerti kalau dia yang ngomong. Kalau baca Alkitab saya baru 4 detik tidur Pak. Jangan. Coba bilang, jangan nanti papa marah. Amin. So perempuan ini karena mendapat informasi dari orang kedua, yaitu dari Adam, jatuh dia. Salah satu alasan kenapa pernikahan goyang adalah karena yang satu kenal Tuhan, yang satu enggak. Yang satu cinta Tuhan, yang satu enggak. Yang satu ikut Tuhan, yang satu enggak. Yang satu ingin Tuhan, yang satu enggak. Yang satu percaya kebenaran, yang satu enggak. Yang satu berpegang pada firman, yang satu enggak. Itu membuat pernikahan mudah sekali digoyang dan akhirnya hancur. Saya bilang di ibadah pertama sama anak-anak muda. Orang Kristen yang cinta Tuhan, diberkati, ganteng dan cantik itu banyak stoknya. Cuma harus sabar, telaten. Harus tunggu waktu Tuhan. Karena saat kamu menikah dengan orang yang salah, kamu gak perlu masuk neraka. Neraka maksud sama kamu. Ya, you don't have to go to hell. Hell will come to you if you marry the wrong person. Kalau sekarang saya udah punya neraka gimana Pak? Tenang, ada harapan dalam Yesus ya. Amin. Jangan putus asa terus pulang gantung diri, jangan. Di pohon toge, jangan ya. Ada harapan dalam Yesus. Tapi saya perlu nyatakan kebenaran bahwa setiap orang dalam keluarga harus punya hubungan dan relasi yang intim dengan Tuhan. Dia harus punya relasi dengan firman. Dia harus punya kerinduan untuk memahami rahasia firman. Karena persekutuannya dengan Tuhan. Jangan ngandelin pastor-pastor Instagram. Karena saya juga suka posting khotbah di Instagram ya. Jadi jangan. Cari Tuhan secara pribadi. Karena akan ada sebuah titik dalam hidupmu. Di mana perkataan Tuhan sendiri akan membuatmu terus maju. Karena sesuatu yang diungkapkan secara personal itu efeknya beda dong. Contoh begini deh, Bapak Gembala, Ibu Gembala mesti bilang sama Bapak misalnya.
Tapi lewat bapak ini, bilangin sama dia, hari ini pelayananmu luar biasa. Ya makasih. Beda kan Pak kalau langsung gembalanya yang ngomong? Beda. Secara personal, kalau kita dengar langsung dari Tuhan dalam hati kita, aku mengasihimu. Itu beda dengan pendeta khotbah, saudara Tuhan mengasihi saudara. Beda. Jadi jangan pernah digantikan sesuatu yang personal ini. Hal yang kita pahami dari hal ini adalah bahwa setiap orang harus punya relasi sama Tuhan. Jangan pernah andalkan orang kedua. Amin. Nah saudaraku, saya ingin mengajak kita langsung saja karena kita tahu semua mereka akhirnya jatuh kan ya. Yang gak tahu balik lagi ke sekolah minggu ya. Mereka semua jatuh. Lalu di ayat 9 Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kalau kita udah salah, gagal, jatuh, hadirat yang paling tulus sekalipun menjadi ancaman buat kita. Kalau hati kita sudah terlalu pahit sebagai istri dan suami, pesan firman Tuhan yang disampaikan dengan lembut sekalipun akan menjadi tajam buat saudara. Karena itu respon orang ketika dia berdosa, dia bersalah, dan dia punya mekanisme pertahanan diri. Orang ini nanti akan mempertahankan dirinya. Dia akan bersikap seakan-akan bukan salah dia. Orang ini nih. Tapi karena dia belum bercakap-cakap lebih jauh dengan Tuhan, respon pertama dia adalah mundur. Saudaraku, dalam pernikahan, respon kalau kita berpikir bahwa masalah selesai dengan enggak selesai. Masalah selesai kalau ada komunikasi. Ambil waktu sebentar, yang cowok main game, cewek nonton Korea. Setelah itu, come together. Amin. Karena ini yang susah dalam pernikahan yang saya belajar. Bagaimana caranya mengkomunikasikan apa yang ada dalam saya ke pasangan. Itu gimana caranya supaya gak berantem itu ya. Suka susah gitu loh. Saya pernah lewati masa di mana saya ngomong apa pasti ujung-ujungnya berantem itu. Jadi gimana cara mengkomunikasikannya Pak dengan baik. Karena ngomong apa aja ujung-ujungnya pasti yang sono itu nanggepinnya gak bagus. Sayang, kamu belum mandi hari ini. Hah? Mandi aja diurusin. Lah, si istri kan udah baik, sebenarnya cuma ngingetin kamu belum mandi. Suami berpikir bahwa itu serangan terhadap harga dirinya. Suami juga sama. Sayang mau beli baju baru enggak? Yang itu udah agak kecilan. Oh jadi lu gue gendut maksud lo? Lah bukan, suami tuh lagi baik pengen beliin baju. Tapi karena Anda sudah terluka, hal paling lembut sekalipun jadi tajam. Tuhan tuh cuma nanya, di mana kamu? Responnya Adam adalah sebuah respon yang menandakan bahwa Tuhan sudah jadi ancaman buat dia. Saudaraku, your husband and your wife is not a threat for you. Suami dan istrimu bukan ancaman buat engkau. Yang jadi ancaman itu setan. Kegagalan di dalam keuangan sebenarnya bukan ancaman utama dalam pernikahan. Setan ancaman utama pernikahan kita. Tidak pernah uang menghancurkan pernikahan. Selalu setan yang menghancurkan pernikahan. Cuma dia pakai uang. Kita bisa mengalami masa sukar, kita bisa punya masalah ekonomi. Tapi kalau kita tetap mencintai satu sama lain dan kita bergantung kepada Allah, masalah ekonomi gak akan pernah menjadi masalah yang menghancurkan keluarga. Amin. Karena itu bukan ancaman pernikahan kita dan bukan ancaman keluarga kita itu. Ancamannya adalah setan. Bukan pasangan. Dan kita akan belajar lebih jauh ketika nanti kita lihat respon dari perempuan. Lalu akhirnya Tuhan bertanya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu Adam menjawab.
perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Hal pertama yang kita harus paham adalah pasangan yang ada di samping kita ini bisa seseorang yang Tuhan tempatkan, bisa seseorang yang kita tempatkan. It's your choice. Karena manusia punya kehendak bebas. Adam memang marah, tapi pernyataan Adam ini indah karena manusia perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ini adalah satu posisi yang bagus. Kenapa? Karena setidaknya dia mengakui bahwa perempuan ini ditempatkan Tuhan di sisinya. Amin. Ketika kita mungkin sedang dalam masalah pernikahan, kita sedang dalam masalah keluarga, kita sedang dalam masalah sebagai anak kepada orang tua, coba perkatakan kata-kata ini, Tuhan, Engkau telah menempatkan aku di keluarga ini. At least I know that it's your plan. Karena pernikahan itu gak akan mudah. Mau yang nikah WL sama WL, WL sama singer, WL sama pembicara, sama aja. Benar gak sih? Iya kan? Ya kan gak karena WL dengan WL nikah terus setiap hari pujian penyembahan di rumah. Hari ini lagu apa, gue lagu apa. Aransemennya gimana nanti. Kan gak begitu juga. By the way tadi aransemennya keren ya. Pemain musik ini effortnya luar biasa termasuk sound. Itu sound kalau gak bener ngerjainnya hancur tadi. Tapi karena soundnya luar biasa tadi kedengarannya indah. Itu susah loh. Setting-setting begini susah sekali. Kembali ke laptop. Nah saudara, ketika kita sadar bahwa orang yang Tuhan tempatkan di sisi kita itu gak sempurna. Di situ kita belajar untuk menyadari, Tuhan aku perlu Engkau. Tapi setidaknya kita punya keyakinan. Ini orang yang Tuhan tempatkan di sisiku. Amin. Biar lu rada nyebelin, lidah lu tajam banget. Gua tetap percaya lu dari Tuhan. Amin. Kok diem? Amin. Anak-anak, biarpun mamaku nyebelin. Mama tuh kalau udah marah-marah itu ya. Aduh bener kayak bahasa roh, panjang banget gak berhenti-berhenti. Tapi biar bagaimanapun itu mama aku. Aku ditempatkan di tengah-tengah keluarga ini. Kamu ditempatkan Tuhan di situ. Sebagai anak dalam keluarga. Tuhan yang menempatkan kamu. Saudara ditempatkan untuk melayani di gereja ini. Ada satu ayat dalam Yohanes 10 yang berkata begini. Akulah gembala yang baik. Aku membuka pintu kepada domba-domba. Artinya begini loh. Kalau Tuhan gak pernah buka pintu buat saudara melayani di gereja ini. Pintu tidak akan pernah terbuka buat saudara. Karena akulah yang buka pintu kepada domba-domba. Amin. Jadi kalau kita sadar Tuhan yang tempatkan kita. Entah dalam pekerjaan, entah dalam karir, entah dalam pernikahan, entah dalam pelayanan. Kita tahu bahwa tantangan akan ada, masalah akan ada, pergumulan akan ada. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang sudah menempatkan aku tidak akan membiarkan aku mati di sini. Tapi aku akan berhasil, berbuah, menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Saudaraku, istri kita tuh Tuhan yang tempatkan. Saya pernah punya pengalaman pada satu titik kehidupan saya. Di mana saya bertanya-tanya tentang Tuhan kalau jadi pendeta tuh gak enak ya. Gak enaknya tuh begini loh. Kalau kita ada masalah sampai orang tahu. Aduh beritanya nyebarnya udah gak karu-karuan. Kalau jadi orang biasa tuh kan enak. Ada masalah kan yang gak akan terlalu bagaimana. Tapi kalau udah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi public figure. Aduh makin ribet hidup ini ya. Jadi makin susah. Benar gak sih yang pelayanan? Pasti beda kan? Dan waktu titik dalam hidup saya pikir, aduh siapa sih yang mau pelayanan? Waktu muda sih pengennya pelayanan, setelah udah agak tua jadi mikir gak mau gitu ya. Karena kita menyadari bahwa pelayanan itu berbeda, it's another level of life. Ketika kita memberi diri melayani Allah, itu satu dimensi dan level yang berbeda dalam kehidupan. Kita punya responsibility yang jauh lebih besar daripada yang tidak melayani Tuhan. Dan pada satu titik, pendeta tuh capek saudara. Bukan beban pelayanan yang bikin capek. Beban, ini
loh, jaga diri di depan orang tuh capek. Pelayanannya mah ya gitu-gitu aja. Maksudnya saya udah khotbah hampir 20 tahun. Bikin khotbah mah gak susah. Yang susah tuh bawa diri kita ini loh. Di depan orang. Itu gak susah, itu gak gampang, itu susah itu. Makanya banyak pernikahan akhirnya kolaps. Di Amerika ada 5 pendeta mega church. Semua terjun bebas. Umurnya sudah 70 tahun. Bayangkan di umur 70 tahun terjun bebas semua pendeta-pendeta itu. Kenapa saudara? Satu orang bilang begini, saya capek. Capek karena harus terus terlihat baik saja di depan orang. Kan dalam satu titik kehidupan ini kan kita kan kadang capek jadi orang baik ya. Benar gak sih? Ada yang nyalip mobil kita gak boleh marah-marah, harus ucapkan shalom menyertai engkau. Silahkan melaju di depan. Kan gitu kan? Kadang kan capek jadi orang baik ya. Di rumah berantem. Pas sampai gereja teng. Kayak pengantin baru. Kan capek ya. Nah itu akan menjadi lebih capek. Kalau kita gak libatkan Tuhan. Hancur kita saudara. Tapi kalau kita libatkan Tuhan. Dia punya alasan kenapa menempatkan kita di sebuah tempat. Dia yang sudah menempatkan orang ini di samping saudara. Dia punya alasan untuk itu. Dia sudah lihat masa depan jauh sebelum saudara lihat. So jangan menyerah. Amin. Amin. Saudara mari kita lihat lanjut lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Karena perempuan ini kan dengar. Tuh perempuan di tempat ini tuh. Perempuan. Lalu perempuan ini jawab. Apa yang telah kau perbuat ini kata Tuhan. Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdayakan aku. Di satu sisi memang Hawa sadar dia salah saudara. Hawa sadar dia salah. Tapi dia juga sadar suaminya salah. Dan dia memilih untuk berperang dengan setan. Bukan dengan suaminya. Kalau Hawanya di zaman sekarang. Allah tanya. Kamu makan buah pohon itu? Hawa akan bilang begini. Tuh suami gua tuh bodoh banget. Suami yang gak bener. Ini kan saya kan bawa buah nih Tuhan nih. Saya kasih sama dia. Dimakan sama dia. Apa enggak bodoh suami saya Tuhan? Kan dia yang dengar dari Tuhan jangan makan buah. Kenapa gua kasih dia makan buah juga? Kan bukannya lebih bodoh 2 kali lipat daripada saya dia Tuhan. Kalau Hawanya zaman sekarang pasti begitu. Sebaliknya daripada menyadari iblis adalah musuh. Dia mulai memusuhi suaminya. Nah bayangkan kalau Hawa dan Adam akhirnya bermusuhan. Enggak lahir kita saudara. Saudara yang ganteng-ganteng ini gak ada di bumi ini. Semua, sia-sia semua ini gak ada. Yang cantik-cantik gak ada di bumi. Karena Adam dan Hawa berantem. Tengkar dengan pasangan boleh. Konflik dengan pasangan boleh. Gak terhindarkan. Musuhan jangan. Karena ketika kita menetapkan pasangan kita sebagai musuh. Kita mendatangkan kutuk atas keluarga itu sendiri. Dari di gereja nih ya, salah pendapat mah pasti. Konflik mah wajar di gereja. Dah gitu atuh gereja mahnya rek naon deui. Pasti aya we konflik, dicarekan ku gembala gitu ya. Dimarahin sama gembala pasti ada. Tapi memusuhi itu enggak boleh. Karena kita tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, roh jahat di udara. Sejak awal musuh saudara itu bukan istri, setan. Dia lihat celah dan dia masuk. Sejak awal musuh kita bukan sesama pelayan, setan musuh kita. Makanya kita gak pernah boleh abaikan bahwa doa itu senjata kita yang luar biasa. Doa mampu memulihkan sesuatu ketika yang lain udah gak bisa. Ketika upaya rekonsiliasi sudah gagal. Upaya konseling sudah gagal.
doa mampu mengubah hati orang. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang punya pengalaman bahwa hati saudara berubah bukan karena siapa-siapa tapi karena Tuhan aja. Pasti pernah punya pengalaman kan? Di mediasi gak berhasil. Di konseling gak berhasil. Saya pernah konseling pasangan suami istri malah lempar-lemparan bantal. Bingung saya. Ini apa gimana maksud saya ini? Jadi pertama konseling biasa aman-aman. Tiba-tiba mungkin pada marah-marah. Suami lempar bantal ke istrinya. Istri lempar bantal ke suaminya. Saya pikir ini lagi ngapain nih pasangan suami istri ini. Jadi kita harus paham bahwa pada satu titik kita harus kembali sama Tuhan. Karena hati manusia seperti batang air. Dialirkan Tuhan kemanapun dia mau. Amin. Hati saya ini berubah. Karena Tuhan. Karena kalau saya jadikan istri alasan untuk saya berubah. Saya gak akan pernah berubah. Karena untuk menjadikan istri alasan saya berubah, dia juga harus berubah. Kalau anak saya jadikan alasan untuk berubah, anak juga harus berubah. Dek, papa di zaman dulu ini suka gampar dede ya. Pakai ikat pinggang, pakai setrum minyak nyamuk. Tapi papa mau berubah dek. Papa mau jadi papa yang sabar sama dede ya. Papa yang baik sama dede, tapi dede juga harus baik. Kalau dede gak baik, papa gak baik, apa gitu berubah namanya? Itu gak berubah namanya itu. Perubahan adalah sesuatu yang secara ilahi dikerjakan Tuhan atas kita. Tanpa mengharapkan orang yang kita harapkan berubah. Kitanya berubah lebih dulu. Amin. Kenapa kita mau berubah? Karena Tuhan. Dan itu yang Hawa sadar. Hawa bilang begini, saya udah salah, saya udah kemakan omongan setan. Karena suami saya juga makan buah, kami sama-sama jatuh, cukup sampai di sini. Masalah gak boleh lebih besar dari ini lagi. Saya gak boleh memusuhi suami saya. Saya harus sadar ini kesalahan kami. Nah saudara, ketika Hawa menyatakan hal seperti itu, baru Tuhan menyampaikan sebuah nubuatan. Dia bilang begini, lagi firman-Nya kepada perempuan. Kepada setan dulu ya, kita lihat ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan siapa? Permusuhan antara engkau dan siapa? Coba ngomong yang keras, dengan siapa? Perempuan. Kenapa enggak dengan laki-laki? Itu perempuan, saudara. Coba next. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Coba tampilkan ayatnya. Ayatnya yang ke-15. Kenapa enggak dengan laki-laki? Kenapa perempuan? Ini yang saya mau tutup khotbah saya dengan perkataan ini. Perempuan, peperanganmu adalah dengan setan. Terus para laki-laki perangnya dengan apa, Pak? Baca lagi. Saya mau tutup dengan ini untuk menegaskan. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah-buahan pohon yang telah kumakan, engkau jangan makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Peperangan laki-laki adalah dengan tanah. Perempuan dengan setan. Bukan berarti laki-laki gak berperang dengan setan. Tapi secara natur. Semua pria akan mengalami kepenuhan panggilan kalau bisa menaklukkan tanah ini. Semua wanita akan mengalami kepenuhan panggilan ketika bisa memelihara, membangun anak-anaknya.
Adam bilang sama Hawa, kamu aku kasih nama Hawa karena kamulah ibu dari segala yang hidup. Aneh, dalam bahasa aslinya Adam itu artinya human, manusia. Hawa itu artinya life, kehidupan. Berarti ketika Adam bersama dengan Hawa, dia jadi manusia yang hidup. Saudara tahu bahwa dalam bahasa asli, tradisi Yahudi, Hawa itu artinya Shekinah. Shekinah itu artinya hadirat Allah. Jadi perempuan itu bukan kasta kedua. Perempuan itu sejajar dengan pria. Perempuan gak pernah ditempatkan untuk ada di bawah pria. Perempuan setara dengan pria, tapi punya panggilan dan natur yang berbeda. Amin. Kata perempuan dalam bahasa asli itu artinya ezer. Ezer itu artinya penolong. Kata ezer cuma dipakai kepada satu pribadi di Alkitab, Allah sendiri. Ketika Allah disebut sebagai penolong, kita sebut dia ezer. Jadi artinya perempuan itu powerful. Dan karena setan gak suka perempuan jadi orang-orang yang kuat, perempuan dieksploitasi sejak zaman dahulu. Benar gak sih? Lu mah cukup maksak aja di rumah ya. Gak usah ngapa-ngapain. Perempuan ditindas. Perempuan gak berharga. Perempuan gak berguna. Perempuan selalu sepanjang sejarah punya masalah dengan insecurity. Setan tuh gak suka perempuan sadar panggilannya. Karena kalau perempuan sadar panggilannya, gereja akan jadi gereja yang hidup. Suami-suami akan menjadi pria-pria yang alive. Nah gini loh, peperangan pria itu kan dengan tanah. Memang pria itu akan merasa puas kalau dia bisa menaklukkan sesuatu. Amin? Benar gak sih? Jarang saudara dengar pria bilang begini, saya sudah gagal membesarkan anak Pak. Jarang, kecuali prianya udah berhasil. Benar ya Pak? Semua pria yang sudah berhasil jadi CEO, jadi pengacara sukses, jadi pebisnis, baru ngomong, saya udah gagal ngebesarin anak. Tidak ada pria gagal ngomong begitu. Karena dia udah gagal dengan dirinya sendiri. Nah pria ini kalau mau berhasil menaklukkan tanah, dia perlu kehidupan. Dan dia perlu kekuatan. Alkitab berkata begini, kamu gak boleh lupa kepada Tuhan yang memberimu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. So Tuhan gak pernah kasih pria kekayaan, dia kasih pria kekuatan. Tuhan kita bukan Tuhan yang ngasih kekayaan sama orang. Tapi dia kasih kekuatan buat kita. Kekuatan itu yang membuat kita memperoleh kekayaan. Amin. Pria jadi lemah kalau gak ada kehidupan. Pria-pria di gereja jadi lemah kalau wanita-wanitanya tidak bergerak. Gak bisa. Hari ini saudara, saya mau tanya sama saudara sebagai perempuan. Kira-kira apa pencapaian Anda yang paling tinggi yang membuat Anda puas sebagai seorang istri, sebagai orang ibu? Punya bisnis 4? Punya cabang 8? Apa? Pertama, suami saya, anak-anak saya. Makanya di mana-mana perempuan itu selalu mengayomi. Kalau ada kul 18 ini dia ada di situ. Kalau dia pemimpin. Karena dia ingin mengayomi. Pria itu selalu menyediakan properti, tanah. Supaya kalau nanti anak-anak ini dibangun, mereka berkuasa atas tanah itu. So hari ini kalau ada di antara saudara yang selalu gagal menaklukkan tanah. Sebagai seorang suami saya tanya, ada kehidupan gak dalam engkau? Ada kehidupan gak dalam pernikahanmu? Hidup gak pembawa kehidupan itu dalam keluargamu? Atau engkau tindas? Atau kau jadikan kerdil? Kalau ya gak ada kehidupan. Tapi Adam sadar bahwa perempuan ini is the mother of all living. Kalau saya mau lihat kehidupan, saya harus rangkul dia. Sebagai teman pewaris kasih karunia. Amin. Saudara, ini alasan kenapa perempuan secara natural itu adalah pendoa syafaat.
Perempuan tuh secara natural gak perlu diajarin berdoa. Kalau saudara baca di Alkitab, perempuan nangis aja dijawab doanya sama Tuhan. Pria guling-guling belum tentu. Coba perhatiin. Perempuan itu nangis aja, nangis sudah gak ada air mata. Itu doanya dijawab Tuhan itu. Karena dia punya rahim. Rahim itu simbol dari melahirkan sesuatu. Erangan. Dan erangan itu simbol dari syafaat. So saya ingin katakan kepada saudara hari ini, kalau saudara ibu, saudara istri, saudara perempuan, berdoa adalah natur saudara. Peristiwa Hawa didatangi sama setan adalah bukti bahwa perempuan itu profetik secara natur. Dia punya intuisi yang gak dimiliki oleh pria. Perempuan itu selalu mampu mengenali kalau ada rencana setan sebelum setan menjalankan. Pah, ini orang gak cocok jadi rekan bisnis deh. Ini orang kayaknya aneh deh. Ah, kamu aja itu. Enggak, ini saya rasa ini orang beda deh. Ini gak benar nih orang. Ah, curigaan kamu orangnya. Ternyata benar. Teman saya rugi 1 miliar gara-gara gak dengerin istrinya. Secara natural Anda punya intuisi sebagai ibu-ibu. Anak Anda bawa jodoh ke rumah, Anda udah tahu orang benar apa enggak. Intuisi itu yang perempuan punya secara profetik. Kalau anak gagal dalam hidupnya, siapa yang salah? Mamanya. Anak benjol kepalanya, siapa yang salah? Anaknya. Nilai matematika 3, siapa yang salah? Mamanya. Saya nggak lagi menyalahkan, tapi saya lagi menyatakan bahwa kita punya peperangan yang berbeda, tapi kita harus bersatu untuk berperang bersama. Pria nggak bisa menaklukkan tanah kalau istrinya nggak hidup. Tapi istri nggak bisa membangun sesuatu kalau dia nggak dihidupkan oleh si pria itu. Itu alasannya kenapa wanita diciptakan dari rusuk Adam. Karena wanita diciptakan dari tanah juga, dia akan berpikir saya makhluk independen. Gue gak butuh lu, gue diciptakan dari tanah juga kayak lu sama. Tapi karena dia diciptakan dari rusuk, dia merasa dia bagian dari si pria. Pria merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Mereka jadi satu. Amin. So hari ini saudaraku, jangan berantem dan jangan berperang lagi ya. Musuh saudara tuh setan. Musuh saya tuh setan. Musuh kita semua ini setan. Bukan pasangan kita. Dan kalau ada di antara saudara yang sudah menyerah dengan pernikahan, dengan keluarga, dengan kehidupan. Ini mungkin waktunya saudara datang sama Tuhan dan berkata, Engkau yang tempatkan aku di sisinya. Apa rencanamu Tuhan? Amin. Amin. Saya percaya gereja ini akan berkembang lebih luar biasa lagi. Dan saya rindu mulai sekarang, saudara jangan cuma berpikir menjangkau 1 jiwa. Kita pikir jangkau 1 keluarga. Amin. Amin. Setiap minggu bukan lagi 1 jiwa yang datang, 1 keluarga. Kita menangkan buat Yesus. 1 minggu ada keluarga baru yang baru datang. Ada keluarga baru yang baru datang. Kan luar biasa itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya siapapun juga. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku.
sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu, untuk serahkan hatiku kepadamu, untuk serahkan